Baik, nah ini saudara nanti bisa buka w3schools.com/SQL ya, SQL intro. Nah, kita belajar SQL, sintaks SQL ini dipakai ya. Sebetulnya nanti basis data tuh ada yang menggunakan SQL ya, standar SQL atau singkatan dari Structured Query Language ya. Ada yang NoSQL ya. Dia bentuknya agak berbeda, tetapi prinsipnya sama, menyimpan data, storage ya, sebagai storage. Nah, data-data itu disimpan, kenapa? Karena data itu banyak ya. Kalau data banyak itu berarti kita harus simpan. Suatu saat kita butuh lagi untuk mengambilnya ya. Mungkin suatu saat kita perlu nambah lagi ya. Jadi nanti bisa ditambah, bisa diambil, dilihat gitu kan ya, bisa dihapus ya, bisa juga diedit ya, atau diubah datanya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara data, nah data yang banyak itu biasanya kita sebut dengan database atau basis data ya. Nah, kita belajar basis data. Nah, singkatannya ini ya, Structured Query Language, suatu bahasa ya untuk mengquery dengan struktur tertentu ya. Nah, saudara belajar query ini lebih mudah dibanding belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu kan. Bahasa manusia itu lebih kompleks sebetulnya. Bahasa komputer itu lebih simple. Kenapa? Karena dibuat lebih terstruktur dan nggak banyak gitu ya. Kosakatanya nggak banyak dibanding dengan misalnya kalau bahasa ya, manusia gitu kan ya. Nah, jadi saudara harusnya bisa memahami itu ya. Nah, kenapa SQL? Ya, SQL itu tujuannya tadi saya sudah jelaskan untuk memanipulate ya. You can access and you can manipulate databases ya. Nah, SQL ini menjadi standar ya, tahun 986 menjadi standar ya, yang ditetapkan oleh ISO ya, International Organization for Standardization ya, tahun 87-nya lah ya. Kenapa dibuat standar? Tujuannya gini, jadi nanti perusahaan-perusahaan yang membuat database itu mengikuti standarnya ini ya, mengikuti standarnya ini. Nah, mungkin Ibu Marisa udah jelasin juga ya ini ya. Nah, standar ini tujuannya apa? Supaya nanti pindah atau migrasi antar database itu jauh lebih mudah. Kemudian SDM-nya ya, orang kan misalnya katakanlah belajar SQL Server, saudara nanti bisa mau pindah ke Oracle nggak masalah karena sintaknya mengikuti standar SQL ya. Jadi kita nyebutnya SQL ya. SQL ini kita pakai ke MySQL juga sama gitu kan ya. Pokoknya yang ada SQL-nya itu mirip. Kecuali kalau untuk NoSQL ya, NoSQL agak berbeda. Nanti NoSQL mungkin sudah nanti belajar di basis data 2 lah ya. Nah, kenapa ini ya? Kita gunakan SQL ini ya. Nah, ini pengantarnya dulu, saya jelaskan dulu ya. Di sini dengan SQL ini kita bisa execute query. Query itu sebenarnya satu perintah ya, satu perintah untuk katakanlah bisa memproses atau mengakses basis data ya. Kita bisa juga manipulasi itu bisa nambah, bisa edit, bisa hapus kayak gitu ya. Nah, ini kita bisa retrieve ya, ini kita bisa manggilnya SQL can retrieve data from a database ya. Can insert, tadi sudah saya jelaskan, update ya atau edit ya, can delete ya. Nah, selain itu ini kita manipulasi data, kita juga bisa membuat ya, datanya kita bisa buat baru ya. Misalnya kita mau ngambil nih basis data, nah, kita bisa buat ya basis datanya itu. Di dalam basis data itu nanti ada table, jadi yang utamanya yang besarnya ini seperti kayak lemarinya gitu kan ya. Basis data itu lemari besarnya. Nanti di dalamnya dikelompok-kelompokkan, ada tabel-tabel ya. Nanti kita nyoba ya, ada tabel-tabelnya. Tabel-tabel itu bagian-bagian data. Nah, tabel ini sebetulnya kelompok data yang sejenis ya. Misalnya kalau kita bicara database untuk kampus ya, database kampus, di dalamnya apa? Oh, saya nanti punya tabel mahasiswa ya, saya punya tabel dosen, saya punya tabel mata kuliah gitu kan ya. Nanti saya punya tabel katakanlah misalnya untuk keuangan ya, ada tabel untuk portofolio dan segala macam ya.
Nah, itu di dalam database ya. Berapa banyak boleh ada table di dalam database? Tidak terbatas ya. Nah, saya punya database, tabelnya bisa sedikit ya. Kalau saya bikin aplikasi, tabelnya paling 10 ada, kadang 20 ya. Pernah ada tabelnya saya sampai 30, 40 ya. Nah, kalau misalnya untuk SAT, mungkin tabelnya bisa di atas ratusan gitu kan ya. Bisa. Jadi, makin kompleks sebuah program, tabelnya nanti di dalam bakal banyak. Nah, bagaimana sih table-table itu ya, table-table itu katakanlah bisa berkaitan satu dengan yang lain ya. Nah, ini yang disebut dengan RDBMS ya. Saya masuk ke sini ya, ke RDBMS. Nah, jadi RDBMS ya, ini stand for Relational Database Management System ya. Jadi sebuah sistem yang manage database tadi. Nah, memanage-nya bentuknya apa? Bentuknya relasional. Nah, pertanyaannya, apakah ada nggak selain relasional? Ada, ya. Nanti bentuknya yang lain, bentuknya hierarki kayak gitu ya. Misalnya ada database yang bentuknya yang selain relasional ya, tapi kebanyakan bentuknya relasional ya. SQL Server, IBM DB2, Oracle, MySQL, Access ini relasional. Kenapa relasional? Karena setiap table itu nanti berelasi. Kan tadi udah jelaskan saya, table itu kan kelompok datanya sejenis nih. Nah, bicara mahasiswa ya semua data mahasiswa di situ. Ya. Data kuliah disimpan juga di database kuliah juga gitu kan ya. Nah, nanti antar table ini kita bisa berelasi gitu kan ya. Bagaimana mahasiswa katakanlah mengambil mata kuliah atau mengkontrak mata kuliah. Nah, makanya nanti timbul lagi data lagi, table lagi, misalnya jadi DKBS gitu. Ya, itu hasil dari relasi antar dua table gitu kan ya. Nah, sudah belajar di teorinya normalisasi ya. Nah, sekarang saya belajar prakteknya aja dulu, oke ya. Nah, contoh ini saya punya database ya. Di dalam database-nya sudah ada table-nya ya, ada table-nya ya. Sudah nanti bisa masuk ke sini ya. Saya akan demokan aja dulu ya. Nah, di sini saya bisa sudah nanti bisa masuk ke sini ya, double C. Nah, di sini saya punya database nih ya. Database-nya itu database apa ya ini namanya? Penjualan, pembelian lah gitu kan ya, penjualan pembelian ya. Di sini ada data table-nya, ada customer. Dia terdiri dari 91 data. Ya, datanya itu disebut dengan records ya. Kategori ini buat kategori apa ya, dia sini kategorinya apakah kategori barang atau kategori ini nanti kita lihat ya. Ada 8 ya employee-nya ya, untuk karyawannya ada 10, order detailnya ada ini ya, ini ada order ya, ini ada produk ya, kemudian ada shipper, pengirimnya siapa, suppliernya siapa. Jadi data penjualan sebetulnya ya, data penjualan. Nah, bagaimana kita melihat relasi ini? Kan di sini nggak kelihatan relasinya. Sudah nanti ini bisa nambah-nambah ya. Nanti kalau ingin dikembalikan lagi tinggal di restore ya database-nya. Nanti kembali lagi ke standarnya. Saya nggak pakai MySQL dulu. Saya akan sebelumnya nunjukin dulu ya ke teman-teman bagaimana nih si data itu diolah gitu kan ya. Nah, kita bisa mengolah dengan sintak yang simple sekali sebetulnya, menggunakan select. Ya, select itu artinya kita ngambil asumsi kita sudah punya data dulu ya, nanti bagaimana cara insertnya nanti saya jelaskan ya. Sekarang saya jelaskan dulu ininya bagaimana ngambil data. Nah, saya punya data nih customer ya, saudara bisa gini, select bintang customer ya. Kalau kita klik ya, ini customernya, datanya ada di sini ya. Customer ini, tabel customer ini dia punya kolomnya ya, punya kolomnya ya, kolomnya atau atributnya. Ini atributnya customer ID, kemudian ada customer name, ada contact name ya, ada address ya, address, ada city, ada postal code, ada country ya gitu. Nah, ini data-datanya ya, ada tadi 91 tuh ya, 91. Oke ya. Nah, kita akan coba ya, kita bermain dulu dengan data konsumen ya.
kita run SQL seperti ini. Nah, saudara bisa nyoba juga ya. Saya nggak mau semua, artinya bintang ini semua kolomnya ini ya, kolomnya ini dimunculkan semua ya. Saya ingin misalnya hanya milih, saya butuhnya customer name aja, ini boleh, sudah tinggal klik customer name. Jadi kita munculkan hanya kolom customer name. Tuh, ya. Muncul ya datanya, ada 9, masih 91. Jadi kalau menggunakan perintah seperti ini, ya, menggunakan perintah seperti ini, artinya saya memilih hanya nama saja, gitu kan ya, customer name, ya. Kalau mau semua, kita coba lagi ya, select bintang ini. Ini semua ya. Oke, saya mau tanya nih ya ke yang hadir. Nah, aku buka dulu nih daftar namanya, belum hafal siapa aja. Oke, ke Adriel nih. Adriel, saya tanya ya Adriel ya, nanti semua masing-masing dapat. Kalau saya ingin munculkan customer name sama kontak name, gimana caranya? Customer name sama kontak name kan pasti diganti nih. kontak. Bintangnya diganti Pak. Oke, Customer name. Ini saya copy ya. Pakai N gitu Pak. Ya. Nah, pakai gimana? Pakai N bisa nggak Pak? Kita coba pakai N ya. Saya copy ya. Oke, kita coba tes ya. Nah, hasilnya 0 semua. Oke, nah bukan gitu ya. Nah, kalau N ini nanti ada, sebetulnya ada operator N. Ini apakah sama dengan ini gitu kan ya? Kalau sama, hasilnya jadi keluarnya angka 11 semua. Ya, contohnya gini ya. Kalau saya dengan customer name gitu kan ya. Hasilnya 0 juga ya. Nah, bukan kayak gitu ya. Gini, oke, saya batalin ya. Ini kita pakai kontak name. Oke. Nah, cukup sudah pakai koma gini. Nah, dapat ya. Oke, bisa ya, Adriel ya. Oke, teman-teman juga bisa ya, kontak name. Oke, saya sekarang mau semua dulu ya. Oke, jadi gampang sekali, saudara bisa milih. Oh, kalau gitu udah pakai semua select bintang. Nah, masalahnya gini, kalau saya hanya butuh customer name saja, saudara jangan pakai select bintang. Kenapa? Karena dia akan mengambil seluruh data konsumen itu dimunculkan. Akibatnya apa? Traffic antara server dengan klien itu menjadi tinggi. Padahal saya hanya butuh data tertentu saja. Saudara bayangkan kalau misalnya saya mau ngambil datanya customer name, tapi yang dikirimnya semua data konsumen. Lebih lambat nggak? Pasti lebih lambat kan? Ya, jadi bintang ini kalau memang butuh kita memunculkan semua. Kalau saya hanya butuh customer name sama kontak name, ya cukup itu aja. Oke, Adriel, thank you ya, bisa ya. Sekarang coba saya cek nih, Andreas Joseph. Oke, hadir nih. Kalau saya mau customer name dengan Siti nih, gimana? Oh, bintangnya dihapus, udah gitu tulisin customer name, koma Siti. Oke, kita coba ya. Oke, betul ya. Oke, gampang kan ya? Jadi sebetulnya database gampang untuk mengambil data itu seperti ini, gitu kan ya. Saudara bisa lihat hasilnya, gitu kan ya. Oke, saya pakai bintang lagi ya. Nanti kita lanjut lagi dengan yang lainnya, select-nya ya. Oke. Nah, sekarang lanjut nih.
customer name bisa ya. Jadi kalau mau nambah-nambahnya juga bisa. Sekarang saya ingin melihat nih isi dari tabel kategoris. Brian, gimana nih Brian? Tabel kategoris ini nih, semua datanya boleh dimunculkan. Ganti yang dalam kurung ini Pak jadi kategori. Nah, ya ini diganti jadi apa? Nah, surah ini boleh nanti di copy gitu kan ya. Saya copy, kalau nggak diketik aja nanti copy. Karena kalau ada di komputer itu ya copy. Ini diganti jadi ini ya. Oke, kita coba. Saudara, kalau yang nanti ada komputer mau nyoba sambil nyoba boleh sebelah-sebelah sambil tunjuk gitu ya. Nah, ini run ya. Oke, ada berapa kolom nih Brian nih di kategori ini, kategori sini? Ya. Ada berapa kolom? Kolomnya atau atributnya? 3. Kategori sini punya berapa atribut atau berapa kolom? 8. Oke. Nah, kalau kolom tuh ini nih. Kolom kategori ID, kolom name, kategori name, description. Jadi dia punya 3 kolom. Tapi kalau saya tanya berapa baris, barisnya ada 8. 1, baris 1, baris 2, baris 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, baris ini disebut dengan namanya record. Ya, record. Tapi kalau kolom ini disebut dengan atribut. Jadi ini istilah-istilahnya. Sudah tadi udah kenal istilah tadi basis data atau database ya. Di dalam basis data nanti ada table. Nah, ini istilah kolom atau disebut dengan field ya. Oke, saya nanti tulis dulu ya sebentar di sini ya istilah-istilahnya. Ininya istilah-istilah tadi ya. Saya harus buka dokumen lagi di bawah aja, di bawah ya. Jadi istilahnya tadi ada database. Database itu buat nampung keseluruhan basis data ya. Nanti ada istilahnya table ya. Di dalam table itu nanti ada namanya record. Ini istilah-istilahnya ya, records atau disebut dengan row. Ya, row. Basis. Nah, kolom-kolom ini kolom atau disebut dengan, ada orang nyebut dengan atribut ya. Kalau sudah ngegambar tuh di normalisasi ya, di relasi antar database-nya ya. IRD udah belajar belum ya? Atribut atau dengan disebut dengan field. Nah, ini istilah-istilahnya ya. Sudah cukup jelas ya. Ini kolom, ini kolom, ini kolom, ya. Kolom kategori ID, ini kolom kategori name sama description. Nah, ini penjelasannya seperti ini. Oke. Nah, tadi perintahnya kita udah menggunakan perintahnya ya. Tadi perintah atau sintaknya yang paling gampang adalah select, ya, select. Nah, silakan lanjut ya berikutnya ya. Oke, ada 3 kolom ya. Sekarang saya tanya ke Brian, ke Dani, David deh, David, gimana kalau saya ingin menampilkan data atau table employees? Gimana? David Ben? Aja mic-nya, David. David Ben hadir nggak? Mana David Ben? Kemana nih? Nggak bisa pakai mic-nya, Pak. Oh, sorry. Tidak di chat, Pak. Ya, coba di chat. Ya, mana chat? From employees. Oke, select-nya mana? Harus ada select.
select bintang from employees gitu kan ya. Oke, kita coba ya, saya siapkan. Ini saya ulang-ulang supaya nanti saudara ini karena ini dasar sekali gitu kan ya, dasar sekali. Nah, supaya nanti saudara ingat gitu kan ya. Kalau nanti udah terbiasa udah enak. Oke, select ini from employees ya. Kita lihat ya employees. Employees ada berapa kolom ya, atau berapa row juga ya, kita lihat. Employees. Oke. Row-nya ada berapa employees? Saya tanya yang lain ya, tanya yang lain. David, Leonardo, employees berapa row-nya? Nampak. Employees row-nya berapa? Enggak, 10 nih kan. Rows itu sama aja dengan record. Ya. Rows itu sama dengan record ya. Saudara nanti boleh nih nyatet ini istilah-istilah ini ya. Record ini. Nanti terbiasa lah kalau udah ini ya. Record rows-nya ada 10. Oke. Kalau kolomnya ada berapa? Ada 6. Oke, 6. Kalau field-nya ada berapa? Nah, ini istilahnya field ya. Field-nya itu ini ya. 6 juga sama kan. Istilah kolom, istilah atribut atau field-nya. Ini istilah-istilah ya. Kan nanti saudara baca-baca artikel kadang-kadang istilahnya pakai seperti ini gitu kan ya. Ada table ya. Table nanti istilahnya juga tuple seperti itu kan ya. Oke. Ini ada recordnya seperti ini. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, ini select. Saudara jadi bisa memunculkan datanya. Ini datanya sedikit ya. Nah, sekarang saya lanjut lagi ya. Nah, kadang-kadang kita butuh ingin nampilkan data, misalnya employee ini. Ya. Employee ini, oke, saya back dulu ya. Ini saya back dulu, kembali lagi ke sebelumnya ya, supaya nanti ngikutin ini. Nah, ini kalau pakai ini suka loncat-loncat aja. Nah, lanjut lagi ya. Nah, nanti dijelaskan di sini mana yang disebut dengan field ya, field customer ya. Ini field nih, atau orang nyebutnya juga field ini, atau orang field adalah kolom. Ya, field is a column in a table, ya, that is designed to maintain specific information about every record table, ya. Jadi kalau saya tadi bicara customer name, itu sebuah field atau sebuah kolom, isinya ya customer name semua, nama-nama customer, alamat nggak boleh ada di situ, gitu, ya. Jadi field itu emang spesifik, ya, specific information. Nah, kalau tadi table, kita bicara yang lebih besar lagi table. Table katakanlah customer. Ya, semua data menyangkut customer di sana. Kalau saya bicara table employee, maka berisi data employee. Karyawan gitu ya, atau pekerjanya gitu. Nah, ada nanti data yang lebih spesifik di karyawan. Ada yang spesifik. Oke, saya tanya ya. Oke. Data spesifik di karyawan, saya tanya tadi berikutnya Eriko aja ya, Eriko. Apa aja di karyawan atau di employees kira-kiranya? Boleh, nggak mesti datanya persis dengan sini. Apa Pak? Data karyawan, field di table karyawan, kira-kira butuh apa aja? Kalau karyawan. Eriko, apa kira-kira? Pak, diulang Pak, Satu soalnya aja. kurang jelas. Oke, soalnya gini, saya punya tabel nih, employee.
ya karyawan gitu kan ya, employees. Di situ kan ada specific information nih atau field ya, ada field nih atau kolom nih. Nah, kira-kira sebutkan salah satu kolom di employee. Nama karyawan Pak. Oke, nama karyawan bagus. Yo, berikutnya temannya yang lain selain ini. Gabriel. Bebas, nggak mesti persis yang ada di sini. Tanggal lahir. Tempat Oke, tanggal lahir. bagus. Ya, Andi. Tanggal lahir. Bicara karyawan nih. Tadi udah apa aja Pak? Tadi udah nama sama tanggal lahir. Jabatan Pak. Jabatan. Oke, boleh. Ya, Jefta, kira-kira apa? Tanggal masuk kerja, Pak. Tanggal masuk kerja, bagus. Jonathan, Octavianus. Karyawan. Alamat Alamat, karyawan. bagus. Oke, Jonathan Kristiandi. Fotonya Pak. Fotonya, oke, boleh. Joseph Setiawan. Email. Data karyawan butuh apa lagi? Email. Oke, email boleh. Ya, email ya. Juan Revan. Nomor ID karyawan Pak. Oke, nomor ID. Oke, Ken. Ken, suaranya ada? Ya Pak, ya. Apa kira-kira? Kalau kita bicara data karyawan, ada apa aja sih di sana? Sejarah pendidikannya mungkin Pak. Apa? Sejarah pendidikannya. Oke, ya pendidikannya. Jadi mungkin status pendidikannya ya, S1, S2 ya, pendidikan akhir gitu kan ya. Apalagi coba, ini nanti bisa banyak nih, saya sampai habis juga nanti masih nemuin. Kevin, kira-kira apa karyawan? Nomor KTP, Pak. Oke, nomor KTP. Marcel. Jenis kelamin, Pak. Marcel. Oke, Nomor jenis telepon, kelamin. Pak. Oke, Marcel Indra. Marcel Indra. Kotanya, Pak. Asal Oke. kota. Oke, asal kotanya atau alamat kotanya boleh ya. Oke, Michael Marenden. Jumlah Bicara anak Pak. karyawan nih. Apa sorry? Jumlah anak. Jumlah anak. Oke, bagus ya. Neng Linda. Gajinya Pak. Gajinya bagus ya. Ridwan. Suaranya Ridwan atau kalau nggak di Golongan darah mungkin Pak. golongan darah boleh golongan darah bagus ya. Rizky. Nomor HP udah belum Pak? Nomor HP belum ya. Oke, Samuel. Status Pak, udah menikah apa belum? Oke, status menikah atau belum, bagus. Stefanus. Apa yang melekat di karyawan? Oke, lewat dulu, pikir dulu ya. Nanti kembali lagi. Teofano, kira-kira apa di karyawan? Lembur Pak. Apa, sorry? Lamanya kerja lembur. Kerjanya jangan kerja lemburnya ya. Kalau mau shiftnya, dia shift berapa gitu kan ya, yang melekat karyawan ya. Mungkin kerjanya yang bagian sore atau bagian pagi gitu kan ya. Oke. Yoakim, apa mengenai karyawan? Umur udah belum Pak? Ini makin ke belakang mungkin. Lembur. Jangan lembur. Usia. Oh, umur, usia. Berarti tanggal lahir aja ya. Oke, usia boleh. Ya, usia. Oke. Yus Desti.
Sosial media bisa nggak Pak? Sosmednya boleh ya, sosmednya. Nanti sosmednya kamu lebih spesifik, misalnya Facebooknya apa gitu kan ya, Instanya apa. Oke. Tadi siapa lagi yang belum deh? Ya, Stefanus. hobi, Pak. Stefanus yang apa? Stefanus suaranya? Hobi. Hobi ya. Oke, bagus. Nah, saudara, kalau tadi saya bicara data karyawan saja gitu kan ya, saya bicara data karyawan itu kita bisa banyak. Saudara bayangkan kalau misalnya data itu ya, data itu kita bicara karyawan saja, datanya akan lengkap sekali gitu kan ya. Bayangkan kalau di seluruh dunia karyawan itu dijadikan satu, berapa penduduk dunia? Katakanlah 2 miliar ya, 2 miliar. Karyawannya kira-kira karyawan sana 50% dari 1 M ya, 1 M. Nah, data yang disimpannya begitu banyak. Itu menjadi sebuah database, hanya data karyawan aja gitu kan ya, dengan data kelengkapannya gitu kan ya. Nah, kalau karyawan itu nanti bekerja di perusahaan, dia pernah kerja di perusahaan, dia pernah beberapa kali pindah gitu kan ya, jadi nanti ada riwayat pekerjaannya. Itu kan menjadi satu data lagi ya. Belum lagi misalnya dia pernah menempuh pendidikan dari TK, SD seperti itu, jadi nanti ada riwayat pendidikannya, itu menjadi satu tabel lagi. Nah, saya bicara lagi misalnya dia ikut keterampilan non formal, ikut kursus atau kompetensi apa atau sertifikasi apa, kita punya satu tabel lagi. Kalau data satu karyawan ini dengan data-data yang lainnya gitu kan ya, ini nanti membentuk satu database. Database-nya kalau banyak, volumenya besar dan perubahannya cepat ya, nanti misalnya saya bisa sambungkan data karyawan ini nanti melakukan chat gitu kan ya, chat di Facebook, di Insta dan segala macam gitu kan ya. Itu nanti direkam di Facebook, direkam dia pernah ngechat apa aja ya, atau merubah status apa aja, ngisi status gitu kan ya, dikatakan di Insta, di Facebook, mungkin juga di WA ya, atau di Telegram atau di medsos yang lainnya. Sudah bayangkan itu data akan begitu banyak. Misalnya anggap aja 1 miliar ya, misalnya 10%-nya yang ngechat, udah kita punya 100 juta ngechat ya, belum lagi nanti dia ngirim foto. Nah, data yang banyak itu nanti yang menjadi istilah big data ya. Jadi dari database yang begitu banyak, yang big data itu nanti bicara kecepatan datanya, pertambahannya cepat sekali nih, volumenya besar sekali, itu bicara big data. Nah, sekarang saya nggak bicara big datanya gitu ya, tapi konsepnya adalah sebetulnya basis data. Data yang tadi banyak sekali, tadi kumpulin nanti berelasi, itu membentuk sebuah big data. Nah, adanya big data itu orang nanti bisa menganalisis ya, karena ada keterhubungan satu data dengan yang lain gitu kan. Oh, ini misalnya gitu kan ya, si A nih, karyawan A ini sering ngeposting itu jamnya antara jam 12 sampai jam 1 misalnya. Kenapa? Oh, itu jam istirahat gitu kan ya. Nah, misalnya seperti itu gitu kan ya. Tapi ada karyawan katakan dia ngepostnya justru di jam kerja, jam 8 sampai jam 12. Kenapa? Oh, dia pekerjaannya emang seorang marketer gitu kan ya, seorang marketing, emang kerjanya di jam itu, dia ngirim post dan segala macam gitu. Nah, itu nanti bisa diolah data-data seperti itu ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, saya kembali lagi ke tadi ya. Oke, sudah udah bisa ngebayangin ya, jadi satu table aja datanya mau berapa banyak ya terserah kebutuhannya gitu kan ya. Kalau saya bicara customer gitu kan ya, mau berapa banyak data simpannya ya bebas ya, nggak ada yang salah, cuman tergantung kebutuhan. Data apa yang mau saya simpan di dalam table itu ya, tadi sudah bisa bayang. Customer juga nanti bisa banyak ya, sama kasusnya seperti karyawan gitu kan ya. Saya nanti punya barang juga, prinsipnya sama seperti itu ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Ini menggunakan perintah select bintang ya. Kalau ingin fieldnya kita tinggal sebutkan next ya.
table. Tadi kita bicara nih table tadi ya, database customer table. Ini kita sudah ada isinya. Ini ada tadi udah saya jelaskan. Ini adalah kolom-kolomnya atau field atau disebut kolom, field atau atribut gitu kan ya. Ini atribut atau ini yang mendatar. Ini adalah record. Jadi gabungan antar field ini ya. Ini disebut satu record. Nah, record ini record punyanya Alfred ya, Alfreds ini customer name-nya ini Alfred atau customer name ini ya, konsumen ini semua hubungannya kontak name ya. Jadi kalau mungkin ini nama perusahaannya deh kayaknya, customer-nya sebagai perusahaannya, ini kontak name-nya, orang yang biasa dikontak gitu di perusahaan itu siapa gitu kan ya. Ini alamatnya, ini kotanya, postal code-nya ya, ini country-nya gitu kan ya. Nah, ini satu record gitu ya. Ini berhubungan sebenarnya, hubungan data-data ini ya. Oke. Nah, sintaks SQL tadi kita udah coba ya. Oke. Tadi kita coba customer udah. Nah, sekarang select. Sekarang itu yang tadi paling gampang adalah select ya. Saya kembali ke sini. Select ini udah, ini beres. Oke, ini next dulu ya. Nah, nanti ada istilah yang lain, update, ada delete, ada insert into dan segala macam. Kita belajarnya bertahap lah ya. Nah, select. Sekarang saya masuk ke select. Yang paling tadi gampang, kita kan pakai koma-koma ya. Select kolom-kolom. Tadi pakai bintang ya. Select ini. Tadi kita udah nyoba select kolom sudah. Sekarang kita nyoba yang next lagi ya. Next lagi. Nah, sekarang select distinct ya, distinct. Distinct tuh gini. Distinct itu kalau ada data yang sama. Contoh ya. Saya ingin tahu nih si konsumen ini, customer ini ya, konsumen ini ya. Saya ingin tahu nih ada berapa kotak sih? Ya. Nah, kita coba ya pakai simple distinct ini ya. Ini ceritanya kalau ini dia country ya. Kalau saya hanya gini, select country, saya run ya. Nah, ini sudah lihat ada 91. Karena datanya semua ada 91. Ada Jerman, yang country Meksiko. Nah, ini kan ini ada yang sama-sama nih, Meksiko nih ada yang sama ya. Terus nanti UK ya, ada Sweden, ada Germany, ada France, ada Spain ya, dan segala macam gitu kan ya. Nah, gitu. Nah, saya butuh nih kira-kira customer kita teh dari kota mana aja. Kalau kita ngitung ini ya semua ada 91, padahal ada yang double-double nih ya. Nah, yang double-double-nya kita bisa katakanlah dihitung jadi satu kalau yang sama. Contoh misalnya kalau ini Meksiko. Nah, ini sudah tinggal tambahin sini. Select, tambahin tadi distinct. Nah, kita coba ya, distinct. Jadi ada berapa kota semuanya? Ada 21 ya. 21, Pak. Oke, 21. Jadi kita lihat nih Germany itu. Tadi kan Meksiko ya. Jadi semua Meksiko ngelompok nih kan. Jadi satu kesatuan. Yang UK, Germany gitu kan, Sweden. Jadi dengan gini saya bisa tahu nih jumlah kotanya ada berapa banyak. Oh, ternyata customer kita itu ada di 21 kota. Customer kita totalnya ada 91. Tetapi tersebar di 21 kota. Bayang ya, distinct ya. Oke. Saya mau ini dulu ya. Saya pakai select bintang dulu ya. Select bintang, kita akan lihat nih. Saya akan tanya ke teman-teman nih. Tadi kan ada 21
satu negara, country ya, countries-nya ada 21 nih. Customer kita ada 21 dari 21 negara. Pertanyaan saya, ada berapa kota nih? Ada di berapa kota nih konsumen kita? Tanya ya. Oke, siapa yang mau jawab nih? Kita ingin tahu nih. Siapa aja boleh nih. Bisa ditanya. Mana apa tadi, Pak? Kita ingin tahu nih berapa kota nih? Select apa? Pakai distinct city, Pak. Oke ya, nulis distinctnya gini ya, distinct city ya, city. Nah, gitu. City. City. Kita masukin city ya. Nah, di sini kalau di Oke, bentar ya. City ini sebenarnya kalau nulisnya huruf besar huruf kecil sebetulnya nggak masalah ya. Nah, kenapa saya ini pakai huruf besar? Ini sebetulnya huruf kecil nggak masalah. Ini adalah keyword. Ya, keyword ini yang warna biru, kelihatannya ini warna biru, saya sengaja kasih tulisannya huruf besar gitu ya, supaya biasa aja. Nah, untuk ini, untuk field, saudara boleh nulisnya pakai huruf kecil boleh, tapi jangan pakai huruf besar semua sebaiknya gitu kan ya, pakai gini juga boleh gitu kan ya, sama aja sebetulnya ya. Nah, kalau semua huruf kecil semua nggak masalah, huruf besar semua nggak masalah juga ya, di MySQL juga gitu ya sebetulnya ya. Oke, kita run, kita cek. Ada berapa semuanya? 69. 69. Pak. Ya. Nah, jadi dengan data seperti ini, saya punya konsumen, ada 91 konsumen tersebar di 21 negara dan 69 kota. Gitu. Nah, ini data seperti ini kan kita gampang ngambilnya gitu kan ya, gampang ngambilnya. Nah, saudara kalau bicara big data ya, big data yang besar, saudara nanti bisa dapat menyimpulkan, oh ini karyawan nih, saya punya karyawan di seluruh dunia ini gitu kan ya, misalnya perusahaannya multi country gitu kan ya, multi country. Oh, saya ada katakanlah karyawannya 91 misalnya ya, di berbagai kota, ada 69 kota dan ada 21 negara. Nah, gitu. Kita bisa cerita kayak gitu ya dengan data-data seperti gini ya. Oke, saya kembali lagi, gampang ya. Ini tinggal pakai select gitu ya. Saya kembali lagi pakai select bintang lagi. Ini saya bicara ini. Nah, sekarang ada nggak yang namanya sama? Ada nggak yang di customer name-nya sama? Gitu. Kita cek ya customer name-nya. Ada nggak yang sama? Kan ada 91. Distinct. Nah, gitu ya. Nah, kita ketik customer name. Customer name. Kita run. Oh, ini masih tetap 91, berarti nggak ada yang sama ya. Kalau kita ganti postal code, kode pos ya, postal code. Oh, berarti ada yang sama di postal code-nya. Jadi ada yang satu daerah kan ya. Ini 87 ya, harusnya 91 semua. Nah, dengan seperti itu kita bisa menganalisis data ya. Oke. Sekarang saya ke produk, ke produk ya. Kita ingin lihat nih barang-barang apa yang dijual. Produk. Nah, produk ya. Oke, ada produk ID, ada produk name, ada supplier ID ya. Ini supplier ID itu adalah kode suppliernya. Ya, ini berrelasi dengan sini sebetulnya ya. Kategori ID, kategori itu nih ya, kategori ini ya. Jadi ngambil datanya ke sini ya, kategorinya. Ada unitnya, ini nama unitnya. Jadi satu product name ini, satu unit ini 10 box, isinya 20 bags ya. Jadi ada totalnya 200 sebetulnya ya, satu barang ini gitu kan ya. Oke. Ini price-nya ya, kita download ya, download. Oke.
Sekarang saya ingin tahu nih, ya, pakai distinct ini nih. Ini jangan pakai distinct, ya, tetap hasilnya. Oke, saya mau pakai distinct nih. Saya ingin tahu nih berapa supplier barang-barang ini dari supplier mana saja. Ada berapa supplier nih? Kalau saya ada data dari produk nih, pertanyaannya ya. Ya kalau tadi kan pakai sintak-sintaknya, sekarang saya balik nih pertanyaannya. Jadi saya akan nanya nih, berapa supplier nih untuk produk ini? Caranya gimana perintahnya? Ini saya punya produk nih. Produk ini kan ada supplier ID-nya. Ada berapa supplier ID? Cara ngetahuinya gimana? Oke, ada yang bisa? Select supplier ID from product name, Pak. Enggak, kita ngambil dari sini. Kita nggak usah direlasin dulu ke yang lain. Pokoknya yang ini aja. Kita pakai supplier ID ya. Kita coba ya. Copy ya. Select supplier ID from product gitu kan ya. Oke. Kita cek nih. Ada apa? Ada 77 kan? Padahal ada yang sama-sama nih. Betul. Ada yang sama kan? Soalnya kalau ngitung nih supplier ID-nya bukan 71. Gimana caranya supaya saya dapat kalau yang sama nanti ngelompok? Select instinct ayo. Pakai distinct. Nah, betul. Jadi pakai distinct gitu kan ya. Distinct. CT. Distinctnya gitu ya. Oke. Nah, ternyata. Jadi saya punya produk 77 produk yang saya jual. Tetapi suppliernya ada yang sama. Kalau ditanya berapa sih suppliernya? Oh, suppliernya saya punya 29. Kebayang nggak? Ya, jadi dengan perintah seperti ini saya bisa tahu. Oh, ini saya punya produknya 90. Tadi produknya ada 77 nih. Saya hanya ada supplier ID-nya ada 29. Kita cek nih. Oh, sama nih totalnya 29 nih. Ya. Berarti ini kan sama nih. Ya. Nah, artinya apa? Supplier ID ini katakanlah mensuplai semua nih barang-barang kita. Jadi nanti ada kemungkinan gini. Supplier ID-nya lebih besar. Ini supplier nih bisa lebih besar. Katakan suppliernya adalah 30. Tetapi di data produk saya punyanya 29. Artinya apa? Nih pertanyaannya ya. Saya lebih dalam lagi nih analisisnya ya. Saya punya data supplier nih ada 30. Ini asumsi misalnya ada 30 nih ya. Datanya 30. Tetapi di produk nih saya kan pakai distinct ini adanya 29. Artinya apa? Ada yang bisa jawab? Ya, ada data yang sama. Di cara analisis das. Ada Ya. data Ada satu yang sama. Nama yang sama, bukan. Bukan. Nah, contohnya gini ya. Saya tunjukkan ya. Ini kan ada 29 nih. 29 supplier ID 1, 2, 3 semua lengkap nih ya. Oke, saya akan tambahkan satu supplier ya. Supaya sudah bayang ya. Saya buka dulu nih suppliernya. Nih. Ada 29 ya. Oke, saya akan tambahkan satu. Saya akan menggunakan perintah insert input ya. Saya belum masuk ke perintah insert ya. Insert into ya, saya insert into ke supplier. Insert into supplier. Ya, saya masukkan ininya supplier name-nya. Saya supaya cepat ya ngetiknya ya. Saya masukin 2 aja ya, supplier name sama ini. Copy dulu. Copy saya ke sini. Supplier name sama kontak name saya mau isi. Country-nya mesti diisi nggak ya? Oke, nggak apa-apa deh. Country ini. Kemudian saya values-nya.
Ini saya belum loncat ke insert ya, nanti kita perintah insertnya. Value-nya katakanlah supplier name-nya saya beri nama Teddy ya. Teddy ya. Kontak name-nya misalnya Markus misalnya. Kita run. Nah, saya udah nambah satu ya. Nambah satu. Oke, saya run lagi sekarang select bintang tadi lagi ya. Saya klik. Ini udah 30 tuh ya. Ya. Saya buka ya 30. Lihat. Ini masuk nih. Teddy masuk kan? Namanya ada. Ini cuma ini datanya masih 00000. Oke. Pertanyaan saya tadi kembali lagi ke produk nih. Waktu saya select listing nih, supplier ID, saya copy supaya cepat. Ini saya pakai listing. Listing ini gitu kan ya. Saya hitung nih. Listingnya salah. Listnya salah. Nah, ada 29, padahal saya sekarang supply ini ada 30. Artinya apa nih? Kayak gitu. Bisa ngambil kesimpulan. Saya punya suppliernya ada 30 nih. Nah, tadi kan saya punya produk nih. Ada produk kan ada 77 nih, 77. Tetapi waktu saya cek nih ada supplier ID-nya kenapa ada 29? Padahal ini ada 30. Karena yang tadi yang Bapak masukin ada yang double, Pak. Ada yang double? Enggak ada yang double. Enggak, kan yang tadi yang Bapak masukin kan rutenya Teddy kan. Teddy ya, ID-nya dia 30. ID-nya 30. Kalau ini supplier ID-nya tuh kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 30-nya nggak ada. Karena ada supplier yang tadi punya Bapak nggak ada produknya. Nah, itu kesimpulannya. Ya. Artinya, supplier yang baru tadi saya masukkan, dia belum ada produknya. Gitu. Nah, ini adalah salah satu kerjaan daripada analis sistem. Ya, sudah analis sistem itu nanti salah satunya yang analisa, gitu kan ya. Sistem ini salah satunya juga dari data, gitu kan ya. Dia bisa melihat keterhubungan antara data. Ya, kenapa sih ini produknya saya cek supplier ID-nya cuma ada 29, tapi saya lihat supplier ada 30, kenapa sih? Oh, ada supplier baru yang masuk tetapi barangnya belum ada di produk gitu. Nah, nanti saudara belajar basis data ini bukan hanya belajar sintak tetapi belajar menganalisis. Karena itu yang butuh kan ya. Kalau sintak saudara lupa, saya lupa juga sintaknya, saya tinggal lihat perintahnya gitu kan ya. Oh, saya lupa perintahnya, gampang lah di teman lihat kamus, lihat Google ya. Tetapi hasil analisis seperti itu saudara yang nggak akan nemukan nanti di Google analisis itu ya. Ini datanya aneh nih gitu kan ya. Saudara bisa nganalisis, bisa telusuri datanya gitu kan ya. Nah, itu salah satu kerjaan analis sistem gitu kan ya. Oke, makasih Justisi ya. Teman-teman udah kebayang ya? Kebayang. Oke, saya lanjut lagi ya, Ini select, listing, saya sampai jam 5. Oke, saya mau lanjut dulu deh ya. Cukup jelas ya select listingnya. Jadi kalau ada data yang sama itu nanti akan menjadi satu. Digabungin ya, digabung. Kita coba sekarang listingnya ada di kita buka di order ya. Order ini ada data pesanan atau penjualannya. Nah, data order ini cuma kayak gini nih, order ID ini ya. Customer ID. Nah, customer ID-nya gimana? Dia nanti akan ngambil ke sini. Ini disebut dengan relational ya. Customer ID-nya kenapa nggak disimpan customer name-nya? Nah, customer name nggak disimpan di sini di order ini kenapa? Karena ada kemungkinan nanti namanya kemungkinan ada yang sama, sudah nanti nggak bisa di-tag. Tetapi dengan customer ID-nya itu nggak ada mungkin ada yang sama. Sama seperti gini, saya nanti punya DKBS. DKBS itu isinya adalah NRP dan nomor mata kuliah atau kode mata kuliah.
namanya nggak disimpan di sana, ya nggak disimpan. Kenapa? Karena lebih baik menyimpan NRP daripada menyimpan nama. Nah sekarang pertanyaannya namanya di mana? Ya namanya saya tinggal dapat aja dari data mahasiswa gitu kan ya. Sama. Ini juga sama. Saya nyimpan ID-nya aja. Kalau saya pengen tahu customer name yang mana, ya udah saya tinggal buka aja customer name di sini udah ada. Oh ID-nya yang satu namanya pasti Alfred. Nah customer ID 2 pasti namanya Ana. Gitu. Ya, nah nanti saya bicara di relasi lah. Sekarang jangan dulu sampai ke sana dulu ya. Saya akan back lagi tadi mengenai distinct. Sekarang kita bicara where ya. Nah, where nanti ini lebih spesifik. Saya kembali lagi ini where, ini oke, saya close dulu ya. Nah, distinct ya. Distinct tadi udah. Distinct itu ini perintahnya ya. Nah, jadi untuk melihat nih ya, jadi kalau ada yang sama, ini distingnya bisa pakai all gitu ya. Data yang sama dimunculkan cuma satu. Sekarang ke where. Nah, where clause ini. Maaf ya, saya minum dulu bentar. Nah, where clause ini adalah untuk memfilter. Jadi kalau data kita banyak, kita bisa filter. Ya, untuk memfilter record. Kalau tadi memfilter kolom ya gampang. Misalnya saya punya data customer, saya hanya butuh customer name sama nomor teleponnya, tinggal pakai koma ya, pakai koma. Tadi kan saya dijelasin di sini ya select-nya ya. Select-nya kalau kita mau filter nih kolom-kolom tinggal gini. Kalau bintang kan semua ya. Kalau ini tinggal nama kolomnya disebutkan ya. Nah sekarang where. Where ini untuk memfilternya record. Ya, kan tadi ada baris, ada kolom ya, ada baris, ada row, ada kolom gitu kan ya. Nah, ini saya filternya adalah record. Ya. Where clause ini to use to filter record. Ya, buat apa nih? Contohnya gini gitu ya, contohnya. Saya punya data nih, customer nih, table customer ya. Saya ingin pilih nih ya, customer yang di kota atau apa ya ini teh Northwind teh mana ya? Oh misalnya nih di country di Meksiko gitu kan ya, country-nya Meksiko. Saya tinggal gini, where country sama dengan Meksiko. Kita coba ya, coba. Nah, saya pakai where-nya saya buang dulu ya, saya buang ya. Nah ini kan semua ada 91 datanya ya. Tapi saya mau pilih nih, saya ingin konsumen saya yang Meksiko teh siapa aja ya, gitu kan ya. Sudah nulisnya boleh nanti ke samping gini, boleh tadi udah kehapus ya. Oke, saya nggak apa-apa saya pilih ya. Where di mana country-nya ini saya copy. Country-nya ini sama dengan saya ambil Meksiko, saya copy ya, Meksiko. Nah nulisnya karena ini berupa teks, saudara harus kasih tanda petik. Petiknya 1 atau petiknya 2 boleh. Select semua data customer di mana country-nya adalah Meksiko. Kita run ya. Data, saya punya 5 data ya, 5 data Meksiko. Oke. Saya bisa buang nih kalau nggak ada where-nya. Saya Ctrl X dulu ya, cut dulu. Oke, kita cek lagi. Oke. Nah bagaimana kalau saya ingin country-nya UK? Gimana country-nya mau UK? Where country sama Where country. Oke, UK ya. Nah, saya mau pakai huruf kecil ya. Huruf kecil nanti kita lihat ya. Huruf kecil di sini kan hurufnya besar ya. Oke, kita lihat ya. Nah, dia nggak munculin ya.
Nah, kalau bentuknya seperti ini, dia berarti case sensitif, ya. Huruf besar, huruf kecil dibedakan, gitu kan ya. UK, kita pakai gini ya, UK-nya muncul. Nah, UK-nya muncul ya. Oke, saya akan coba pakai UK-nya gini. U-nya besar, K-nya kecil. Nggak muncul, ya. Nah, ini nanti tergantung nanti database-nya. Ada database-nya yang katakanlah case sensitif. Jadi huruf besar, huruf kecil dibedakan, ya, untuk ininya, ya, dianggap berbeda, ya. Nah, isinya dianggap berbeda. Nah, nanti saudara bisa menggunakan nanti fungsi sebetulnya, ya. Jadi nanti misalnya ini kasih uppercase, nanti saya lewat dulu lah fungsi belakangan supaya nggak bingung. Ini UK ya, oke, saya dapat ya. Nah, sekarang pertanyaan saya ingin yang country-nya UK dengan Meksiko, gimana? Country-nya UK dan Meksiko. UK, Meksiko, Pak. Oke, kita coba ya, UK, Meksiko, gitu ya. Ini gitu ya. Oke, kita tes ya. Oke, error. Nggak boleh. Pakai country sama dengan lagi, Pak. Oke, kita boleh pakai country sama dengan, kita coba ya di bawah lagi ya. Kita hapus ini. Ctrl X. Oh, sorry. Country sama dengan Meksiko. Kita tes ya. Country salah. Kita pakai koma, coba ya. Nah, nanti di dalam select ini saudara kan di semester 1 kan belajar ya operator, ada operator AND, ada operator OR, ada XOR, pernah ingat? Ya. Nah, kalau saya ingin country-nya boleh UK atau Meksiko. Pokoknya saya ingin munculkan yang country-nya UK dan Meksiko gitu. Pakai dan atau pakai OR? OR. Kita coba pakai M ya. OR, Pak. Nah, boleh. Kita coba dulu pakai N dulu ya, country. Hasilnya. N artinya iya, country-nya juga dia di UK, ya country-nya Meksiko. Pasti nggak akan menemu. Ya, kita harus pilihnya pakai OR. Karena atau kita coba, dapat ya, tuh country-nya. Jadi kalau country-nya Meksiko dia munculkan, atau country-nya UK. Nah, fungsi ini operator ini sudah operator logika ya, logika operator gitu kan ya. Nah, fungsinya buat gini, nanti di database berguna. Sudah belajar di semester 1 ya. Fungsi AND, OR buat ngapain sih? Oh, nanti kepake gitu kan ya. Oke. Bisa ya? Bayang ya? Oke, kalau saya ingin saya munculkan dulu country-nya, bebasin dulu semua ya, supaya nanti kita lihat dulu datanya. Oke, saya ingin yang city-nya saya ingin London. Gimana? Where city sama dengan London. Where city-nya boleh sudah kini copy Ctrl C ini ya, sama dengan London-nya kita copy Ctrl C sini, jangan lupa petik-petik ya. Nah gitu. Oke. Dapat ya, gampang. Ada berapa banyak sih yang di London? Nah, sudah bisa lihat, oh ini ada 6 record nih, gitu kan ya. Nah, data-data ini, ya sudah nanti bisa bermain dengan data, gitu kan ya. Nah, di London ada berapa banyak nanti, misalnya di Berlin ada berapa banyak, gitu kan ya. Bisa kita lihat, gitu kan ya. Oke, pertanyaannya sekarang gini. Kita lihatin dulu datanya semua ya. Oke.
saya ingin nih kotanya yang berawalan B. Saya lupa nih B itu apa gitu kan ya? Gimana ya? Where kotanya adalah city-nya yang berawalan B. Bisa gini nggak? B bintang gitu kan ya? Kita coba ya. Nah, nggak ada. Ya, oke. Saya lanjut ya, select-nya. Di select where-nya nanti banyak ya. Saya kembali lagi. Nah, ini select tadi pakai where tadi ya, yang pakai operatornya sama dengan ya, operatornya sama dengan. Nah, jadi kalau operatornya teks ini pakai petik ya, pakai petik. Diambil petik. Tapi kalau misalnya customer ID itu bentuknya numerik ya, sudah langsung aja angka 1. Gitu kan ya. Oke, tadi saya bicara operator nih, operator. Tadi operator saya menggunakan OR ya. Nah, sama dengan. Nah, sudah bisa pakai gini nih. Bisa equal, bisa greater than ya, bisa less than, bisa greater and equal seperti ini ya. Atau ini tidak sama dengan. Jadi kalau tadi saya ingin munculkan nih, munculkan yang city-nya, jangan city, tadi country-nya gitu kan ya, country-nya ya. Country-nya adalah Meksiko. Meksiko ya, sama. Tapi kalau kebalikannya, saya ingin country-nya yang jangan dari Meksiko. Pakai apa nih? Balik lagi operatornya. Saya ingin ingin yang country-nya semua customer Not yang equal. country-nya. Ya, pakai apa? Anda seru. Not equal dong. Yang mana? Not equal, Pak. Pakai yang not equal. Oh, sebentar. Di sini ada not equal, enggak ya? Not equal. Pakai ini ya, not equal ya. Nah, kita tinggal pakai ini ya, not equal ya. Oke, not equal. Ya, kadang-kadang nanti orang beberapa nulisnya pakai tanda seru sama dengan. Kita coba dulu ya, dua-duanya ya. Jadi not equal, not equal gini aja. Nah, ini not equal. Jadi semua muncul data-data ini, ya. Meksikonya pasti nggak ada, gitu. Ya. Nah, misalnya nih seorang detektif nih ya punya data nih, ya, dia ada tersangka nih, calon tersangka gitu kan ya. Nah ini pasti bukan orang Meksiko nih misalnya ya, penjahatnya bukan orang Meksiko nih. Ada di data konsumennya banyak sekali gitu kan ya, tapi pasti bukan orang Meksiko lah kelihatannya gitu kan ya. Nah dia bisa filter datanya, filter yang Meksiko buang dulu nih. Oh ini berarti saya dapat data-data ini nih. Misalnya nih katakan data-data narapidana misalnya ya. Dia ngecek nih, pasti ini bukan orang Meksiko nih. Nah gitu kan. Caranya ya gini gitu kan. Filter, dapat datanya gini. Nah nanti dari data ini kita proses lagi gitu kan ya. Kayaknya nih kotanya mana gitu kan ya. Oh kotanya yang Madrid nih ya. Nah saya pengen lihat bukan dari Meksiko, tetapi yang kotanya Madrid, gimana nih caranya? Nah, ini kita jangan ke narapidana lah, sekarang ke konsumen dulu. Customernya jangan Meksiko nih, tetapi yang kotanya dari Madrid. Di mana? Meksiko ya. Oh ternyata dapat Madrid ya. Udah, sudah boleh tambahin sini N gitu kan ya. City sama dengan Madrid. Misalnya ya. Oke. Madrid. Dapat ya. Ini saya 86, kita lihat ya dengan ini berapa. Ternyata jadi 3 nih kotanya. Karena saya perintahnya kayak gini nih ya. Jangan Meksiko deh. Tapi kotanya Madrid nih.
dapat ini. Saya perintahnya gini kan, dapat 3 kan ya. Nah, kita analisis lagi. Kan ini ada country nih. Apakah cukup saya dengan CD aja boleh nggak gitu ya? Kita coba, ini kan 3 data ya. Kita coba ininya saya buang, saya cut ya. Hasilnya sama nggak? Saya kan hasilnya sama. Oh, perintah yang lebih simpel adalah lebih baik ini City-nya sama dengan Madrid. Yang bukan Meksikonya udah dibuang aja. Ya, nah itu analisis, udah mulai analisis. Jadi nanti ada perintah-perintah yang hasilnya sama nih sebetulnya, tetapi nanti bisa pilih mana yang lebih efisien. Kebayang ya? Oke, itu contohnya. Saya kembali lagi ya ke yang tadi, operator tadi. Bentar, ini si zoom-nya. Oke, kembali lagi. Nah, tadi not equal ya. Oh, tadi kita belum nyoba not equal ini, nanti kita coba ya. Ada between. Nah, between itu a certain range ya. Jadi rentangnya contohnya dia ada between nggak di sini? Oke, nggak ada between. Nanti saya kasih contoh ya between ya. Between sama like ya. Ini sama in ya, sama in. Like itu search for a pattern. Jadi polanya. Tadi misalnya saya ingin yang depannya awalannya B gitu kan, nanti kita gunakan like ya. Kalau in ini spesifik ini multi ini ya. Nanti kita cek between ada. Ya. Nah, ini contohnya between ya. Saya punya produk nih, produk yang harganya antara 50 sampai 60. 50 sampai 60 saya buang dulu ya. Ininya saya Ctrl X dulu kan. Ctrl X saya edit. Nah, nih ada produk itu ada 77 ya. Harganya ini macam-macam. Saya ingin produk tertentu nih, saya yang rentan ini. Soalnya kalau di e-commerce ya, kan waktu filter nih, saya cari laptop. Wah, terlalu banyak nih laptop yang dimunculkan gitu kan, produk laptop terlalu banyak. Di pinggir itu suka ada nih, yang range-nya berapa deh gitu kan ya. Sok Anda yang mau harga berapa nih, budgetnya berapa nih gitu kan ya. Nah, nanti kita pilih tuh budgetnya, klik. Nah, sebetulnya ketika kita ngeklik situ, sebetulnya perintah di dalam basis datanya kayak gini gitu kan ya. Saya yang ingin harganya antara 50 sampai 60 dolar. Oh, ini nih produknya. Ada 2 produk gitu. Bayang between. Ya. Apakah 50-nya ikut nggak? Nah, 50-nya ikut ya. Nanti kita lihat ya between ya, supaya nanti saudara nanti jelas between. Saya buang dulu ini. Nah, saya ingin yang 19 sampai ke 30 ya. Apakah 19-nya ikut atau enggak ya? 19 sampai 30. Harganya 19 sampai 30. Nya ikut ya, 30-nya juga ke bawah ya, 30-nya ke bawah, jadi between. Nah, antara 19-nya ikut terus sampai ke 30. Ini between, gampang ya between ya. Between. Berikutnya lagi saya back dulu ke yang tadi, back. Like. Nah, like ini yang tadi ini ya, saya punya konsumen nih yang city-nya berawalan S. Saya run ya. Saya semua dulu deh, tadi semua udah ya. Semua berawalan S tuh. Oke, pertanyaan saya sekarang. Kalau saya mau yang akhirannya S, gimana nih? Ayo, teman-teman masih on? Ini pakai persen ya, artinya S, ya. Yang akhirannya Persen S. terus S. Ini. Persen. Gini. Belakangnya S, Pak. Oke, kita coba ya yang belakangnya S. Ada nggak ya? Run ya, kita run. Nah, sudah lihat tuh. Buenos Aires.
Nantes. S. Gampang ya? Oke. Nah, ini detektif ketika melihat-lihat data ya sebetulnya di balik layarnya itu adalah perintah SQL seperti ini. Nah, ketika e-commerce gitu kan ya, kita mau lihat nih barang-barang yang awalannya S, nah, kita bisa lihat juga ya. Saya ingin produk yang berawalannya tertentu juga bisa. Tinggal selectnya produk ya, from product. Ini dari konsumen. Nah, pertanyaan saya gini, yang depannya M, belakangnya S. Cari customer yang city-nya depannya N, nanti dapatnya nih Nantes gini ya, bukan Campinas tapi Nantes. Depannya N, belakangnya S, gimana? N yang diskon itu terus S berapa? Persen lalu S. Kita coba ya. Nah, dapat ya? Gampang ya? Pak. Oke. Ada yang bertanya sampai sini? Pak, mau tanya. Boleh. Kan itu kan tadi kan sensitif key kan, Pak? Ada Ya. yang sensitif key. Nah, itu kenapa N-nya kecil tapi tetap bisa cari, Pak? Ya. Nah, untuk like itu jadi insensitive untuk like. Kalau untuk sama dengan dia can sensitive. Ya, ini kan saya pakai huruf makasih, besar Pak. ya, pakai huruf besar huruf kecil kan sama ya hasilnya ya. Oke. Ya, jadi untuk sama dengan dia bentuknya can sensitive. Oke. Makasih, bagus pertanyaannya. Makasih, Ada yang Pak. bertanya lagi? Select. Saya sampai select dulu sini ya. Udah selectnya masih banyak. Nggak banyak sebetulnya. Kita nyobain ya. Ya. In itu maksudnya dalam himpunan. Yang tadi saya ingin misalnya customer-nya Paris dengan London nih. Ya, kalau tadi kan semua. Kalau tadi kan kita pakai N ya. City sama dengan Paris, or city sama dengan ini. Ini kan sama aja dengan kayak gini ya. Saya coba saya buang ininya. Sama dengan seperti gini kan tadi kita buatnya gini kan, city sama dengan Paris. Tadi kita nyoba ya, ini pakai or tadi ya, pakai or, kemudian city sama dengan London, gitu ya. Tadi ini saya buang dulu. Ini tanda titik koma tuh biasanya ditaruh di belakang ya, jadi buat mengakhiri satu perintah sebetulnya. Beberapa ada yang harus pakai tanda titik koma gini ya. Nah, sama hasilnya ya. Dengan kita menggunakan in. Gampang mana? Terserah, sudah tergantung ini. Ada orang saya enak kayak gini nih pakai in gitu kan ya, tinggal kurung buka gitu kan ya. Lebih praktis sebetulnya. Ya, tinggal ini kurung tutup. Hasilnya sama ya, ini kan 8 record ya, saya cek 8 record juga sama ya. Nah, kita coba semua data, kita kontrol X dulu. Nah, dapat ya, oke, semua ini. Sekarang saya ingin tambah Meksiko nih, city-nya jangan Meksiko, Madrid nih, kita tambah Madrid. Tadi kan gini nih. Kebanyakan saya. Yuk, gimana caranya? City-nya pengen Paris, pengen London, ada sama Madrid. Namanya, siapa ini teh? Mike Marden. Gimana? Kalau saya tambahin Madrid nih, Di koma, Pak. koma, terus ketik Madridnya di mana? Di tengah ya? Madrid. Iya. Oke. Ini ya, oke, kita run. Dapat ya? Madridnya dapat. Oke, saya ini Madridnya pakai huruf kecil. Muncul nggak?
Madridnya muncul nggak? Kita coba ya. Kita tes. Nggak dapat ya? Ya. Nah, nanti jadi harap nanti hati-hati ininya ya. Harap hati-hati kalau untuk ini. Ini dapat ya. Ini dapat ya. Oke. Tadi pakai beda dikit, nggak sama gitu kan ya. Oke, mengenai in. Ada pertanyaan sampai sini? Saya lanjut lagi ya, lanjut lagi. Silek dulu deh, hari ini kita belajar silek. Pattern udah silek, customer bisa tinggal latihan ini udah semua ya. Kita masuk ke sini. And or not. Ya, ini sama yang tadi ya. Kalau and itu artinya dua operator ini kondisinya harus and ya, dipisah and itu harus true dua-duanya. Kalau saya punya dua, ini harus true, ini harus true. Kalau salah satu true nggak bisa. Ya, contoh misalnya tadi saya ingin yang city-nya Meksiko, city-nya Berlin. Ini harus true. Ini betul dia city-nya dari Meksiko nih. Tapi yang satu city-nya bukan dari Berlin, makanya hasilnya nggak ada gitu kan ya, nggak ketemu. Ya, kalau or harus pakai or, salah satu or itu ya, jadi antara dua nih. Kalau not itu not true, ya kebalikannya. Kita nanti lihat sampelnya. Ya, nih, ya, saya ingin lihat ini kalau ini country Jerman dengan Berlin ya, kita coba execute nih. Yang country-nya Germany, saya munculin dulu, saya buang dulu ya, Ctrl X dulu. Saya ingin tahu Germany. Nah ternyata ini banyak nih kotak-kotaknya. Ya, country Germany ada Berlin, ada Mannheim, ya, ada Aachen, ada Munchen, ya, ada macam-macam nih. Nah, saya ingin yang tadi itu ini, Sydney Berlin. Nah, dimunculin ini, ya, itu fungsinya dari and. Jadi ininya harus true, ininya harus true juga, baru dia muncul, gitu ya. Kalau ininya false, ya, misalnya saya ingin yang kotanya Bandung. Pastikan ininya true, ininya false ya, nggak ada yang Germany, Jerman ada juga ya, Jerman gitu ya, Jenderal Sudirman gitu ya, Bandung ada Jalan Jenderal Sudirman, hasilnya nggak ada, karena ini hasilnya true, ini adalah false, ya, beda dengan tadi Berlin, jadi ini hasilnya adalah true, ininya true. Nah, sekarang latihan. Sedikit lagi deh, saya sedikit lagi. And or not ya, or tadi udah ya. Saya kembali lagi ke sini. Or satu lagi nih, order by ya, order by. Dan nanti bisa latihan. Nanti saya ngomong aja. Nah, order by mah gampang. Sebetulnya dia buat ngurutkan, ya, urutkan data. Order by. Saya ingin mengelompokkan data. Nah, ini kita coba ya, order by. Kita coba dulu deh. Kalau saya munculkan seperti ini, saya buang dulu ininya. Nah, datanya kayak gini, muncul ID DD. ID-nya 1, 2, 3, 4, 5, nanti berurutan sampai ke 91, berurutan semua ya. Tapi saya ingin urutkan berdasarkan katakanlah country. Jadi kelompok Isman kayak mana dulu ya, nanti urutnya. Nah, kayak gini mengurutkannya dari kecil ke besar, kita cek ya. Argentina paling depan karena diawali A. Austria baru ya, R dengan U belakangan F dulu ya, baru U ya, baru B ini ya, B ini. Belgium ini juga ngikutin Belgium sama, oh ini Brasil, E sama F depan dulu, E dulu ya, karena B nya sama ya. Brasil ya, Kanada nih, Denmark, Finland dan segala. Prancis, Finland dulu ya, sebelum Prancis ya. Kenapa? Karena FI, I ini sebelum R ya, sebelum R kan ya, Prancis. Nah ini berurutan gini. Kalau saya ingin urutnya mundur, order by-nya sudah tambahin gini, descending, kebalik tuh.
Ya, kebalik dari yang terbesar ke kecil. Kalau yang tadi sebetulnya kalau kosong, ini sebetulnya sama dengan ascending. Gini, dari kecil ke besar. Oke, saya hari ini sampai di sini. Sekarang saya kasih soal latihan buat teman-teman. Ada yang tanya dulu deh nggak? Saya stop share dulu deh. Hari ini cukup banyak ya. Sudah nanti belajar tadi database ya. Belajar database, belajar table, belajar record, ada sintaks select, selectnya ada select bintang ya, ada selectnya select column. Nah, sudah boleh tanya. Ya, siapa Yogi mau tanya? Tidak, Mbak. Enggak, oke, enggak tanya. Oke, select kolomnya ya, select kolomnya. Tadi sudah nyoba tadi pakai where ya. Selectnya ada select where ya, select where. Where untuk apa tadi? Select filternya ya, selectnya ada select column, ada filter. Kemudian kita nyoba tadi order ya, selectnya ada order by. Oke, latihan sekarang. Saya kasih soal ya, saya tulis saja soalnya di sini. Saya ingin customer Saudara bisa buka W3 School-nya ya, kalau mau ya, nanti boleh nyoba di sana. Saya ingin customer, saya buka dulu deh datanya, si datanya, karena nggak hafal saya juga. Saya ingin customer, saya show supaya kelihatan ya pertanyaannya. Nah, saya kasih 3 pertanyaan aja buat penutup hari ini. Oke, saya tulis ya pertanyaannya dari lengkapnya. Oke. Saya ingin customer yang tinggal di kota Berlin dan di kota Berlin aja nih ya, di kota Berlin. Oke. Pertanyaan berikutnya, ada berapa data? Ya. Ada berapa banyak customer-nya? Ya, ada berapa banyak ya? Saya ingin yang tinggal Berlin, ada berapa banyak nih, gitu kan ya? Oke. Pertanyaan yang kedua. Nah, sudah boleh langsung coba ngerjain ya. Ya cuma 3 pertanyaan aja. Oke, lanjut lagi pertanyaan yang kedua. Saya butuh produk yang harganya antara 10 sampai dengan 30 dolar ya. Ini kita pakai anggapnya dolar gitu kan ya. 30 antara 10 sampai 30 dolar. Dengan produk name-nya mengandung huruf
huruf A. A-nya boleh di depan, boleh di belakang, terserah. Satu lagi pertanyaannya. Saya ingin produk. Dengan suppliernya, supplier ID ya. Ntar aku geser dulu. Supplier ID-nya, nulisnya mesti persis ya. Supplier ID. Supplier ID-nya adalah 3, 5, 7, 9. Nah, oke, cukup 3 soal saja. Silakan coba dibuat. Cukup jelas pertanyaannya? Nah, saudara, nanti kalau belum selesai, saudara kirim di Google Classroom. Nah, saya akan masukkan ya ke Google Classroom pertanyaannya ini. Mana Google Classroom? Ganjil basis data. Oke, saya bikin assignment ya. Sintak SQL ya. Oke, untuk berikut. Topiknya saya create mengenai select. Di Google Classroom ada buat ngecek lagi ya kalau persis atau enggaknya. Oke, tapi biarin nggak ada lah sini ya. Oke, mau dikumpulkan kapan ya? Oke, sekarang lah, saudara, paling nanti beberapa menit lah ya. Saya assign schedule-nya sekarang tanggal 24 ya, 24. Saya kasih sampai assignment, sorry, due date-nya deh. Due date-nya saya kasih due date. Hari ini ya, hari ini boleh sampai jam 5 aja lah ya. Oke, saya assign. Ya, saya stop. Ya, oh, udah yang ngejawab sini. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Ada yang masih bingung nggak?
Nah, ini ada yang koneksinya ini. Oke. Wajahnya boleh muncul dulu deh. Saya mau belum di capture ya. Yuk capture dulu deh. Saya mau buat capture deh untuk mengakhiri. Muncul dulu deh wajahnya deh. Wajahnya muncul dulu. Saya mau capture. Masih segar nggak? 2 jam nih saya ngomong terus nih. Ya. Ya nanti saudara kalau bikin program berjam-jam tuh, tapi nggak kerasa gitu ya, nggak kerasa. Ya, ini dasar-dasarnya ya, supaya nanti saudara ngerti lah. Oke, saya capture nih, ada 2 screen ya. Yang ada dulu nih, Handi mau muncul nggak Handi? Oke, yang ada aja ya, ada capture print screen. Ini ada yang baru masuk Rizky. Oke, 1, 2, ya nggak apa-apa ya. Oke, saya capture dulu ya. Yang ke 1, oke sudah. Kita yang kedua. Oke sudah. Ya, ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada yang mau tanya? Ada yang masih bingung nggak? Gampang nggak database? Permisi Pak. Ya. Permisi Pak. Joseph gimana? Kuisnya tuh blank. Kuisnya sudah hanya ditaruh di notepad aja. Dicoba dulu di sana. Di tadi W3 School ya. Kalau ingin pastikan hasilnya benar, nah yang di copy itu aja sintaknya aja. Boleh sintaknya. Kalau opsi 1 doang tadi. Oh ada 3 soalnya. Nih saya tahu soalnya ada 3. Nah, saya taruh di chat ya soalnya ya. Saya taruh di chat. Ya sebentar. Di classroom juga sebetulnya ada. Saya taruh di chat aja dulu ya, di chat supaya ini. Nah soalnya ada 3. Oke, boleh dikopas. Nanti kumpulkannya di itu ya, Google Classroom. Cukupnya 1 jam sampai jam 5 atau mau sampai besok? Sampai besok Pak. Oke, sampai besok ya. Mungkin udah panas. Nanti saya ubah jamnya ya, jamnya saya ubah. Oke, hari ini sampai ketemu. Saya tutup dulu dalam doa ya. Saya mau temen nih satu berdoa nih. Ada yang mau berdoa buat kita? Michael berdoa buat kita Michael Marinden. Ya, ini dan teman-teman. Yo. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Saya pimpin dalam agama Kristen. Yo. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih atas 2 jam ini yang Kau berikan kepada kami untuk belajar basis data bersama Pak Teddy Tuhan. Semoga apa yang telah diajarkan sama Pak Teddy tadi bisa tertanam baik di hati dan pikiran kami dan bisa kami aplikasikan di kehidupan kami sehari-hari. Untuk kelanjutan kegiatan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa kami. Haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih. Amin. Nah, teman-teman nanti bisa nyoba ya di W3 School ya, sebelum kita nanti gunakan MySQL. Sekarang belajar dulu sintaknya dulu lah ya. Oke, saya nanti lanjutin yang berikutnya. Oke, boleh leave deh. Sampai ketemu.